Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Afriansa dengan NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang MSDM, yaitu mengetahui dan memahami jenis dan tahap-tahap wawancara. Seperti yang kita tahu, wawancara adalah proses penting dalam seleksi karyawan. Mari kita jelajahi jenis-jenis wawancara dan tahap-tahapnya agar dapat meraih kesuksesan dalam setiap wawancara yang dihadapi. Yang pertama, pengenalan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lainnya memberikan jawaban. Ini seringkali merupakan metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam berbagai konteks, seperti jurnalistik, penelitian, seleksi, pekerjaan, dan banyak lagi. Wawancara adalah tanya jawab antara wawancara dan narasumber dengan maksud memperoleh data dan keperluan tertentu. Dalam wawancara, pewawancara memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau dikenal dengan istilah narasumber. Sini definisi wawancara. Proses komunikasi dua arah antara pewawancara dan peserta wawancara untuk memperoleh informasi dan mengambil keputusan. Tujuan wawancara: mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang peserta wawancara dan memastikan kesesuaian mereka dengan posisi yang diinginkan. Selanjutnya, peran wawancara. Menilai kemampuan, pengalaman, dan kepribadian peserta serta memastikan informasi yang relevan terkait dengan posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Ada beberapa wawancara dan tahap wawancara. Yang pertama, wawancara serta-merta. Wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Proses wawancara ini terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan pedoman pada pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dibakukan. Di sini juga ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama itu struktur terstruktur. Pertanyaan dan prosedur wawancara yang sudah dirancang sebelumnya. Yang kedua ada struktur semi terstruktur. Beberapa pertanyaan sudah dirancang sebelumnya, namun pewawancara dapat melakukan improvisasi. Yang ketiga tidak terstruktur. Wawancara memberikan kebebasan penuh kepada peserta untuk menentukan arah dan topik pembicaraan. Selanjutnya ada tahap-tahap wawancara. Yang pertama ada persiapan. Tahapan persiapan ini melakukan riset tentang perusahaan dan jabatan yang dilamar serta menyiapkan pertanyaan yang relevan. Dan menentukan maksud dan tujuan wawancara atau topik wawancara, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau ditata, menentukan dan menghubungi narasumber.
Yang kedua ada pendahuluan, mengenalkan diri, membangun hubungan, dan menjelaskan tujuan wawancara kepada peserta. Yang ketiga, pengumpulan informasi, mengajukan pertanyaan kunci, mendengarkan jawaban, dan mencatat informasi penting. Yang keempat, penutup, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, menjelaskan proses selanjutnya, dan mengucapkan terima kasih. Dan di sini ada hal-hal yang harus dihindari ketika wawancara. Yang pertama ada menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau sudah pasti jawabannya. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pernyataan tersebut. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang kelima, yang keempat, memotong pembicaraan narasumber. Yang kelima, bersikap lebih pandai dari narasumber. Selanjutnya ada teknik menghadapi wawancara. Yang pertama ada menjaga sikap tubuh dan bahasa tubuh, posisi tubuh yang tegak, mata kontak langsung, dan senyum memberikan kesan-kesan percaya diri dan positif. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh kepada peserta, jangan memotong pembicaraan, dan tanyakan pertanyaan follow-up atau relevan-relevan. Yang ketiga, memberikan jawaban yang relevan. Siapkan jawaban yang jelas dan terkait dengan posisi yang dilamar, serta berikan contoh nyata dari pengalaman sebelumnya. Yang keempat, yaitu bertanya dengan bijaksana. Pastikan pertanyaan yang menunjukkan minat, pengetahuan, dan kecerdasan peserta dalam memahami perusahaan dan posisi yang dilamar. Selanjutnya, saya akan membacakan fungsi wawancara. Fungsi wawancara adalah guna mendapat informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal wawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara adalah yang pertama, termasuk instrumen atau teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi dan tidak terbatas pada tingkat pendidikan atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk mendapat informasi dan data secara mendalam serta berkualitas. Yang ketiga, sebagai pewawancara, Anda dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber. Yang keempat, mendapatkan informasi secara detail, bahkan yang sering luput dari perhatian. Dan kekurangan wawancara adalah, yang pertama, untuk topik atau objek yang luas dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber, maka proses wawancara juga memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kecukupan data dan keberhasilan wawancara tergantung pada peneliti dalam menggali informasi serta ketersediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, terkadang cara interpretasi wawancara bisa terpenuhi oleh jawab narasumber sehingga cenderung tidak objektif. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari jenis dan tahap-tahap wawancara menekankan pentingnya proses yang terstruktur dan terorganisir. Melalui penggunaan jenis wawancara yang sesuai dan langkah-langkah yang tepat dalam proses wawancara, perusahaan dapat mengidentifikasi calon yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan. Disiplin dalam penilaian dan evaluasi kandidat berdasarkan kriteria yang relevan juga sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih karyawan yang tepat. Menyusul wawancara, tindak lanjut yang baik penting untuk memberikan informasi kepada kandidat.
dan melanjutkan proses seleksi dengan transparan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan tentang materi MSDM ini. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.